Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Resi, NIM 18154133 dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Baiklah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, di sini saya akan menjelaskan beberapa alat yang akan digunakan. Pertama, sarung tangan, kemudian ada mistar, meja yang datar, kemudian ada lampu sorot atau lampu penghangat. Lingkungan yang bersih dan penghangatan yang cukup, kemudian persiapan pasien tetap hangat, kemudian meminta persetujuan dari pasien. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Resi. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Pemeriksaan fisik bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan pada bayi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Kalau begitu Ibu tunggu di sini sebentar. Saya akan cuci tangan dulu ya Bu. Mencuci tangan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pasang sarung tangan. Setelah memasang sarung tangan, pastikan pencahayaan dan penghangatan ruangan cukup. Kemudian Bu, misi ya Bu ya, saya ambil dulu bayinya. Kemudian letakkan bayi di atas meja. Lakukan tindakan secara sistematis. Langsung saja saya akan memeriksa bentuk kepala. Kepala simetris. Tidak ada caput dan sepal hematom. Caput adalah benjolan yang berisi cairan, sepal hematom benjolan yang berisi darah. Kemudian periksa sutura, tidak ada tumpang tindih sutura, tidak ada molding. Kemudian periksa bentuk mata. Bentuk mata simetris, tidak ada katarak kongenital, tidak ada mata juling atau subrabismus. Tidak ada perdarahan konjungtiva, kemudian tidak ada pus atau nanah. Kemudian periksa pernapasan cuping hidung. Tidak ada pernapasan cuping hidung, tidak ada epikanthus atau lipatan kulit vertikal pada sisi hidung. Ada septum nasi atau sekat yang memisahkan kedua rongga hidung di bagian tengah. Kemudian periksa mulut bayi. Mulut bayi simetris. Tidak ada labiopaltokizis atau bibir sumbing. Kemudian periksa telinga. Telinga simetris. Kemudian posisi telinga dengan cara menarik garis hayal dan bagian sudut mata secara horizontal ke arah ujung atas daun telinga. Seperti ini. Kemudian periksa leher. Lakukan palpasi pada leher dengan menggerakkan jari-jari di sekeliling leher. Lakukan seperti ini. Kemudian periksa klapikula. Dengan jari telunjuk meraba klapikula dan memastikan adanya fraktur. Tidak ada fraktur. Kemudian periksa tangan. Luruskan keduanya dan bandingkan. Tangan simetris. Periksa adanya sindaktili atau polindaktili. Tidak ada sindaktili, yaitu jari yang merapat. Kemudian tidak ada polindaktili, yaitu kelebihan jari. Kemudian periksa dada. Dada simetris, bernapas dengan simetris. Tidak ada retraksi interkostal atau yang menghambat pernapasan. Puting susu, infeksi puting susu dan alveolar transparan atau tidak. Kemudian abdomen. Abdomen tidak ada hernia umbilikal atau organ yang keluar melalui pusar. Kemudian periksa genitalia. Pada laki-laki, ukur panjang penis kurang lebih 3 cm. Kemudian pastikan ada lubang uretra. Pastikan adanya pemosis atau seperti karet gelang yang di ujungnya. Kemudian palpasi. Apakah testis sudah masuk skrotum? Testis sudah masuk skrotum. Kemudian memeriksa genitalia pada bayi perempuan. Periksa pulpa dengan cara membuka labia secara perlahan untuk memastikan adanya klitoris, orifisium, uretra, dan lubang vagina.
Kemudian periksa pulpa dengan cara membuka labia secara perlahan untuk memastikan adanya klitoris, orifisium, uretra, dan lubang vagina. Kemudian periksa tungkai. Periksa kesimetrisan tungkai. Tungkai simetris. Periksa panjang kedua kaki dengan cara meluruskan kedua kaki. Kaki simetris. Kemudian periksa adanya fraktur dengan melakukan tes ortolani. Tes ortolani seperti ini. Kemudian diluruskan secara perlahan. Jika ada suara klek, itu berarti ada displasia panggul atau dislaksi. Kondisi di mana persendian panggul anak tidak berkembang dengan baik. Kemudian periksa panggul dengan cara masing-masing kaki letakkan ibu jari pada bagian femur, sedangkan 4 jari di atas trochanter major. Seperti ini, kemudian lepaskan secara perlahan. Kemudian tekuk lutut 90 derajat dan abduksikan kedua tungkai secara perlahan. Bila terdapat tanda klek pada femur, adanya dislokasi acetabulum. Tidak ada dislokasi acetabulum. Kemudian periksa spinal. Telungkupkan bayi, cari tanda adanya abnormalitas seperti spina bifida. Tidak ada spina bifida atau tonjolan. Adanya sphincter ani. Kemudian refleks. Periksa refleks bayi. Refleks moro yaitu refleks terkejut, di mana saat kita menepukkan tangan atau mendengar sesuatu bunyi, dia akan tampak terkejut. Kemudian refleks rutin yaitu refleks mencari. Saat kita menyentuh salah satu sisi mulut bayi, bayi akan mencarinya. Kemudian refleks slowing yaitu refleks menghisap. Refleks ini terjadi saat bayi menyusui. Kemudian refleks Babinski muncul ketika menyentuh telapak kaki, telapak kakinya akan menggelitik, mengangkat ke atas. Kemudian palmar grab yaitu refleks menggenggam. Kemudian merapikan baju bayi dan membedong bayi. Membereskan alat, kemudian mencuci tangan, kemudian memberikan bayi kepada ibu. Bu, bayinya sudah selesai periksa ya Bu ya, bayinya normal. Ini Bu. Terima kasih ya Bu. Kemudian dokumentasi.